pagi. Nah, sekarang saya perkenalan nih, para narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini ada Mas Erwan Sudiwijaya MBA MA selaku dosen advertising dan peneliti jurusan Ilmu Komunikasi UMY. Kemudian nanti juga akan bergabung dengan kita Mbak Kika Sudibyo. Ini beliau merupakan owner dari Kaloka Putri dan juga ada Mbak Sasa Laksmayana, Asisten Manajer Media Placement PT Pos Indonesia. Nah, mudah-mudahan semuanya semangat di pagi hari ini, teman-teman teman-teman mahasiswa juga sepertinya udah pada stay tune dari pagi ya, ini untuk mendengar sharing-sharing session terkait dengan branding. Pasti seru banget deh. Oke, sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nantinya akan dilanjutkan dengan Mars ICSB. Nah, kepada para narasumber dan juga peserta, kami mohon untuk bisa menyalakan videonya. Kita tunggu ya untuk bisa dinyalakan videonya.
Baik, nah sebelum kita memulai agenda kita di kesempatan pagi hari ini, mari kita saksikan video sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, kemudian di kesempatan pagi hari ini juga sudah hadir Mbak Sasa Laksmayana selaku Asisten Manajer Media Placement PT Pos Indonesia yang akan memberikan informasi terkait salah satu produk digital wallet dari Pos Indonesia, yaitu PosPay. Nah, penasaran kan seperti apa? Oke, silahkan kalau gitu Mbak Sasa, silahkan. Terima kasih Mbak Alia, saya izin share screen ya. Ya.
Sudah muncul ya di layar? Sudah. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Alia. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa, saya dari PT Pos Indonesia Persero. Kaitannya dengan tema kali ini ya, yaitu membangun artisan brand dan jejaring brand lokal. Nah, tentunya dalam membangun sebuah bisnis ya, terkait di samping tentang produk, tentu kita juga perlu memperhatikan bagaimana tentang metode pembayarannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini, terutama di era pandemi, pemakaian uang tunai ini sudah mulai minim. Ini contoh yang saya ambil dari kampanye Bank Indonesia bahwa pemakaian uang tunai ini sudah mulai berkurang, tapi lebih ditingkatkan ke pembayaran yang non tunai. Itu bisa dari online banking, bisa dari pembayaran kartu debit, kartu kredit, atau yang sekarang saat ini lagi marak adalah melalui QRIS atau QR code yang bisa langsung dari masing-masing HP teman-teman semua. Nah, ini contoh tren ya yang saya ambil dari source-nya, yaitu kata data tentang pertumbuhan transaksi uang elektronik secara per tahun dan per bulan itu mengalami signifikan kenaikan yang cukup tinggi, di mana di tahun 2019 total transaksi uang elektronik ini mencapai 145 triliun dan meningkat sebesar 41,2% menjadi 204 triliun. Di mana per bulannya juga mengalami kenaikan. Dari yang Januari 2020 itu 15 triliun menjadi 20,75 triliun di Januari 2021. Kenaikannya 30%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kita ini sangat dinamis, di mana perkembangan ekonomi juga harus sejajar dengan perkembangan inovasi teknologi. Di tahun 2020 kita kena pandemi COVID, tapi transaksi uang elektronik justru semakin meningkat. Hari ini menunjukkan bahwa ke depan diramalkan bahwa transaksi uang pembayaran digital itu akan semakin digandrungi, semakin meningkat. Nah, beberapa poin ya kenapa transaksi pembayaran digital ini memiliki banyak keuntungan. Tuh yang pertama, kalau uang tunai kita suka ribet uang kembali. Kalau uang pas kita susah nyari, terus nanti pas beli ternyata si penjualnya nggak dapat uang kembali, itu kita keribetan. Tapi kalau pembayaran digital precise, angkanya sesuai, akan dipotong sesuai nominal yang kita transaksikan. Terus kemudian bagi teman-teman yang ingin membangun sebuah bisnis, dengan transaksi pembayaran digital ini semua transaksi akan terrecord ya, histori-historinya itu akan tercatat jelas. Jadi bisa membangun credit profile dengan mudah. Kaitannya untuk mendapatkan pinjaman ketika teman-teman ingin melakukan bisnis. Kemudian terhindar dari uang palsu atau pencurian. Dan terakhir, meningkatkan penjualan karena mengikuti perkembangan perilaku customer saat ini. Nah, sekarang kita lihat dari source-nya marketeers bahwa jumlah pemilik rekening bank saat ini itu masih kalah jauh sama pemilik smartphone. Itu artinya ke depan mungkin bank-bank ini akan menutup cabangnya, akan lebih banyak bergerak ke digital. Karena sekarang perilaku customer saat ini bahwa semua sudah dapat dikendalikan dalam genggaman. Jadi kita lihat ya, dari 250 juta penduduk Indonesia, 4%-nya itu belum memiliki smartphone. Tapi 96%-nya sudah memiliki smartphone. Jadi 240 juta itu sudah memiliki smartphone. Sedangkan untuk pemilik rekening bank itu yang memiliki rekening bank itu sejumlah 60 juta orang. Jadi masih banyak nih untuk para pemain perbankan untuk potensi dalam menggait customer. Nah, Pos Indonesia saat ini juga sudah mengembangkan pembayaran digital ya yang bernama PosPay, yaitu platform atau channel digital berbasis rekening giro pos yang diberikan kepada pelanggan sehingga dapat mengakses layanan transaksi keuangan ataupun layanan Pos Indonesia secara mandiri melalui smartphone. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang transaksi keuangan apa aja sih yang bisa dilayani di PT Pos, ya itu bisa termasuk kayak pembayaran cicilan, pembayaran listrik, token listrik, air, terus pulsa,
itu semua bisa dilakukan di Postpay. Nah, ini jenis-jenis rekeningnya. Jadi untuk yang pertama kali melakukan pendaftaran Postpay itu masih jenisnya Lite. Kemudian ada nanti Lite Plus, ini bedanya hanya dia bisa menyimpan saldo maksimal 10 juta. Dan terakhir, jenis rekening yang reguler ini saldonya unlimited. Fitur-fiturnya juga lebih lengkap, yaitu penyetor, penarikan, terus pengiriman uang, dan proses pembayaran yang bisa diakses oleh Postpay. Nah, ini fitur-fiturnya. Tagihan pembayaran ya terkait listrik, air, gas, kemudian pembayaran BPJS, atau mungkin teman-teman di sini banyak yang anak kos, mungkin misal ada kosannya yang listriknya pakai token, misal nih belum sempat beli token listrik tapi ternyata tiba-tiba mati, kan kadang males ya keluar ke supermarket beli token listrik, itu bisa melalui Postpay aja dari HP, tinggal input nomor pelanggan yang token listriknya, nanti otomatis Postpay akan mengurangi saldo sejumlah nominal saldo yang teman-teman mau beli, nanti muncul kode-kodenya yang akan diinput di tokennya. Kemudian top up e-wallet juga bisa, link aja, GoPay, Dana. Kemudian untuk terkait perbankan juga tagihan kartu kredit bisa dibayarkan melalui Postpay. Dan remitansi. Jadi remitansi ini pengiriman uang. Kalau misal perbankan ya, kita hanya bisa melakukan transfer ke penerima yang memiliki rekening bank. Tapi untuk di Postpay kita bisa mengirim uang ke penerima yang nggak punya rekening bank. Itu yang remitansi yang namanya Wesel Instan. Nah, kemudian yang terakhir pembayaran QRIS yang bisa melalui pembayaran di seluruh merchant QRIS di Indonesia. Nah, benefitnya billing payment terlengkap ya, jadi aplikasi bisa menjadi one stop service, bisa membayar segala tagihan. Kemudian pengiriman uang, kalau transfer ke bank itu maksimal sampai dengan 50 juta untuk khusus pemilik rekening reguler. Kemudian kirim uang yang kepada penerima tanpa rekening bank yang tadi saya cerita itu menggunakan fitur Wesel Instan. Kemudian bebas biaya admin, jadi tidak ada potongan biaya administrasi per bulan dengan saldo mengenai 10.000 dan scan QRIS, jadi kemudahan dalam melakukan pembayaran di merchant QRIS manapun. Nah, selain itu Postpay juga memiliki benefit sebagai solusi bisnis, yaitu yang pertama mempermudah layanan COD. Jadi Pos Indonesia ini punya bisnis layanan COD di mana teman-teman semisal ada berbisnis tentang produk ya, entah itu pakaian atau barang apapun, bisa menawarkan opsi COD ke pelanggannya. Jadi pelanggan atau pembeli ini hanya membayar di tempat. Nanti tim pengantar pos itu yang akan melakukan penagihan ke penerima sekaligus pada saat mengantar barang, dan uang tagihannya ini akan ditransfer ke rekening Postpay. Jadi teman-teman semisal melakukan layanan COD itu bisa memantau histori pembayaran COD, pelanggan mana sih yang belum bayar, pelanggan mana aja yang belum setor, dan sebagainya. Kemudian sebagai rekening tujuan pembayaran bisnis, jadi tanpa rekening bank bisa teman-teman mencantumkan nomor rekening Postpay, jadi nanti bisa transfer melalui virtual account. Terus kemudian terakhir menjadi agen payment point, jadi ada aplikasi satu lagi yang bernama Postpay Agent, ini bisa digunakan untuk membayarkan tagihan-tagihan dari keluarganya atau teman-temannya, itu nanti akan mendapatkan sharing fee di setiap transaksi pembayaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah program referral. Ini beberapa program yang sedang diusung oleh Postpay, bahwa ketika teman-teman mengajak satu teman lain ya untuk bergabung di Postpay, itu akan mendapatkan benefit sebesar 20.000. Nah, program ini hanya berlaku sampai besok, sampai 30 September 2021. Untuk yang program yang dimulai di 1 Oktober, itu kita ada yang program bagi-bagi bonus. Jadi, untuk teman-teman yang belum pernah menginstal Postpay atau belum mendaftarkan diri ke Postpay, itu akan mendapatkan saldo 10.000, otomatis masuk ke saldo masing-masing, dan voucher pulsa sebesar 10.000, itu bagi pengguna baru. Nah, ketika teman-teman mau top up dengan minimal 25.000 ya melalui kantor pos atau mobile banking, itu juga akan otomatis mendapatkan voucher pulsa sebesar 10.000.
Nah, Postpay ini bisa di-download di Play Store atau App Store. Jadi bisa teman-teman silahkan coba buka Google Play atau App Store-nya untuk menginstal Postpay. Nanti bisa melakukan registrasi di situ, bisa melakukan top up juga kalau misal sudah terdaftar. Top up-nya bisa melalui kantor pos atau melalui virtual account. Virtual account-nya bisa BNI, Mandiri, atau BCA. Untuk teman-teman yang mobile banking-nya di luar 3 bank ini bisa menggunakan salah satu virtual account dari 3 bank ini, nanti tentang lebih ke transfer ke antar bank. Jadi bisa menggunakan virtual account. Nah, sebelum saya akhiri, ada giveaway nih untuk teman-teman yang mendownload Postpay hari ini dan install hari ini, register hari ini. Untuk 10 register pertama, itu akan ada, saya kasih minimal 50.000 untuk 10 register Postpay pertama. Dan untuk top up saldo Postpay yang tertinggi, itu akan saya kasih yang lebih tinggi lagi. Nanti upload screenshot-nya bisa di link ini atau nanti saya kasih di kolom chat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Alia. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Wah, luar biasa banget. Jadi menurutku juga digital payment ini adalah salah satu instrumen dalam kebiasaan berdigital kita yang nggak bisa terlepaskan gitu. Nah, dan happy banget juga karena PT Pos Indonesia sebagai perusahaan bangsa gitu ya, akhirnya mengikuti ke arah ini juga gitu. Dan sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal UMKM tuh memang bisa dibilang PT Pos ini punya keunggulan daripada digital payment yang lain. Kenapa si Postpay ini? Karena pertama Postpay itu juga terintegrasi dengan kurirnya dari PT Pos. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman UMKM itu enak banget kalau misalnya mau kayak bayar-bayar untuk kurir dan lain-lain itu udah kayak satu platform gitu loh, nggak harus manual transfer ke agen atau harus datang. Nah, yang seperti itu juga ada pick up dan layanan COD lainnya. Nah, dan itu tadi ada beberapa hadiah dari Mbak Sasa untuk teman-teman mahasiswa. Silahkan jangan lupa download aplikasinya, di capture gitu ya, terus juga bisa diupload screenshotnya tadi ke link yang sudah di-share Mbak Sasa di chat box. Nah, ini buat bisa dapat tadi kode referral. Nah, nanti akan di-share sama CS dari ICSB akan nge-share kode referral yang teman-teman bisa gunakan juga. Terima kasih Mbak Sasa, kita akan ngobrol lagi nanti. Dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan seputar POS gitu kan, Postpay, nah silahkan bisa langsung aja ngecek di kolom komentar, nanti akan kita bahas di akhir sesi. Siap kalau begitu. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, oh ya, saya juga mau nge-remind bahwa kita udah nge-share link absensi juga ya teman-teman. Jadi silahkan untuk teman-teman isi kembali gitu kan, karena nanti akan kita buat sertifikatnya, e-certificate berdasarkan teman-teman yang sudah ngisi absensi pada hari ini. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan utama nih, ngobrol-ngobrol soal yang namanya branding, membangun artisan brand dan jejaring brand lokal kekinian secara online. Nah, saya persilahkan Mas Erwan Sudiwijaya MBA MA selaku dosen dan peneliti jurusan Ilmu Komunikasi UMY untuk dapat memberikan pemaparan. Oke Mbak Alia, terima kasih banget untuk kesempatannya. Saya izin share screen ya. Ya, siap. Aduh, belum bisa nih, Mbak. Bisa saya dijadikan co-host atau di... Belum ya, sebentar. Suaranya Mas Erwan kayaknya agak kecil ya, Mas? Oh, kecil ya? Coba, cek. Nah, udah lebih besar. Udah. Kalau gini gimana, Mbak, suaranya? Udah, aman. Aman ya? Oke, siap. Oke, sebentar. Udah bisa kah? Udah bisa. Oke. Ya, apakah sudah muncul screen saya? Sudah ya? Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada Mbak Alia dan juga ada Mbak Sasa tadi ya dari PT Pos.
terus juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Hari ini saya sebenarnya nanti saling melengkapi dengan pembicara kedua. Bentar ya. Iya, bersama Mbak Kika ya nanti. Mbak Kika, ya itu. Mbak Kika, ya benar. Nah, jadi saya akan lebih banyak cerita ya karena saya peneliti ya dari sisi referensi dan juga basic konsep dan teori aja sih. Nah, membangun artisan brand dan jejaring brand lokal kekinian secara online. Hal pertama yang coba saya ini kenapa ini? Oh, maaf. Sorry, bentar. Saya nanti ada video dan ini belum saya centang share komputer sound-nya. Jadi nanti bisa nggak keluar suaranya. Ya. Ini udah keluar ya? Halo Mbak Nur Sewu, saya sendiri udah keluar ya? Udah, oke, siap. Oke, jadi gini, saat pertama kali saya dapat brief untuk sharing tentang artisan brand, kemudian dalam benak saya kemudian berpikir, kalau dirunut kan sebetulnya brand-brand yang bersifat artisan, di sini kan ciri khasnya itu lahir dari passion dan minat, kemudian memiliki elemen personal sang pemilik yang kental. Nah, kalau dua poin ini kan sebetulnya hampir setiap brand seperti itu ya. Mesti kan terutama kalau di Jogja kalau kita lihat clothing gitu ya, clothing yang banyak, kemudian distro, itu kan karakter pemiliknya sangat kuat ada di situ. Dan itu sudah muncul dari era tahun 2000-an, 97-2000 lah. Dari pasca krisis moneter itu sudah mulai tumbuh banyak sekali. Terus kemudian yang ketiga, membangun dan memasarkan brandnya dengan narasi dan aspek emosional. Dan terakhir, semangat komunitas kultur lokal. Jadi sebetulnya artisan brand ini tuh sebetulnya sudah ada nih terutama di Jogja yang saya lihat pasca reformasi. Kenapa ekonomi kita tidak kolaps? Padahal kan banyak ahli ekonomi itu meramalkan Indonesia bakal kolaps nih. Ternyata Indonesia masih bertahan. Ya kalau kata Rizal Kasali, salah satu kuncinya adalah ekonomi distro yang digerakkan oleh anak-anak muda, di mana distro ini tuh jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Anak muda bikin musik, CD-nya taruh di situ. Jadi eranya dulu masih CD, bikin zin, taruh di situ. Yang beli teman-temannya juga. Terus kaos, berlanjut ke apparel juga sama. Wah, ada raise hand nih. Terus, nah ini. Nah, terus kenapa sih istilah brand artisan itu kemudian muncul? Nah, kalau di sini kan yang bisa kita lihat adalah kemunculan media internet dengan karakter sosial media yang memungkinkan semua orang untuk mengupload konten di sana. Di sini kemudian terbagi dua nih, ada era abad 20 dan abad 21. Di abad 20, ya era-era media konvensional lah. Semua informasi kita dapat dari televisi, koran, atau radio. Sedangkan di kenapa ada garis yang memisahkan di abad 21? Di sini ada kemunculan internet. Dengan komunikasi udah mulai dua arah di media. Saat dulu kita nonton televisi, kita nggak mungkin bisa lihat iklan itu ya, nggak mungkin bisa komen di situ atau bisa ngasih like, iklannya bagus nih.
Tapi kalau sekarang kita lihat iklan di Instagram, kita bisa like, kita bisa kasih komen. Nah, ini pun berpengaruh terhadap pola konsumsi kita. Pola produsen juga nih. Jadi apa namanya? Kalau kita coba lihat dulu kita sebagai konsumen gitu ya. Yang pertama, akses konsumsinya kalau di konsumsi hiper pada zaman apa namanya? Media konvensional ditentukan oleh kredit. Sedangkan konsumsi kolaboratif yang sekarang ditentukan oleh reputasi. Nanti konsumsi kolaboratif itu apa? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Cuma kita lihat di yang terjadi di era internet sekarang, konsumen itu mengakses barang-barang yang akan ia beli itu ditentukan oleh reputasi. Terus kemudian kita bandingkan lagi pilihan konsumsinya, bagaimana orang membeli barang atau menyewa jasa pada zaman media konvensional, media TV, media koran, itu ditentukan sekali oleh iklan. Di mana pada saat saya kerja di advertising agency, kuncinya adalah semakin banyak iklan itu menerpa target audience, maka dia akan semakin ingat. Kalau sekarang enggak gitu. Kemunculan apa namanya sosial media membuat kita dengan mudah mencari informasi dan apa namanya mudah tergabung di grup-grup komunitas-komunitas pecinta atau yang concern dengan sebuah isu. Ya misalnya di Instagram kita tergabung di komunitas pecinta sepeda misalnya atau pecinta urban farming. Nah, produk-produk yang akan kita beli biasanya kan kita konfirmasi di komunitas tersebut. Misalnya nih, aku mau beli pupuk yang bagus. Nah, biasanya aku cari nih di komunitas urban farmingku, entah itu di Instagram atau di Facebook gitu ya. Apa sih yang direkomendasi oleh komunitas? Nah, sekarang yang terakhir nih, penentu konsumsi. Jadi penentu konsumsi ini lebih ke apa namanya owner dari sebuah brand, dulu itu didasarkan kepemilikan. Kalau sekarang, akses bersama. Maksudnya akses bersama itu tuh sebuah layanan yang diakses oleh konsumen, itu apa namanya bisa saja dimiliki oleh banyak orang. Misalnya nih, saat teman-teman order ojek melalui Gojek gitu ya, itu kan pemilik yang memberikan layanan ojek itu nggak cuma satu orang toh. Ada apa namanya? Ada Gojeknya, kemudian ada pemilik motor sebagai mitra dan memberikan layanan. Belum kalau GoFood. GoFood itu ada pihak kitchen-nya yang memasak, itu pemiliknya beda lagi, ada sistemnya di Gojeknya dan juga ada yang mengantarkannya. Itu juga pemiliknya berbeda. Coba dibandingkan pada saat konsumsi hiper di media konvensional. Itu kalau kita pesen, ya sekarang masih ada ya, 14.045 McD gitu ya. Itu ya yang masak McD, yang nganter McD, sistemnya punya McD semua. Jadi ini sebetulnya brand artisan itu ada di konsumsi kolaboratif. Ya kalau saya lihat di sini sih jadi kayak perlawanan secara lokal dari setiap kota, dari setiap daerah, setiap komunitas untuk melawan brand-brand besar yang sudah menggurita. Dan menariknya di sekarang, justru potensi dari brand-brand lokal ini berkembang begitu pesat. Saya merasakan saat pandemi mulai menyerang gitu ya, dan kita dipaksa untuk di rumah, saya melihat pola konsumsi saya dan teman-teman di circle saya itu lebih banyak kita saling sharing, saling jualan, terus saling membeli produk teman, bahkan hashtag beli dagangan teman, numbasi produk konco gitu itu kan udah mulai muncul toh. Nah ini saya lihat apa namanya konsumsi kolaboratif ini dari brand-brand artisan tumbuh dan terus tumbuh. Nah ini sekarang kita coba lihat tadi kan karakter brand artisan, yang ketiga adalah komunitas kultur lokal. Kenapa sih komunitas kultur lokal itu menjadi sangat berperan penting dalam pengelolaan brand artisan ini? Karena tadi brand artisan ini muncul untuk merespon konsumsi kolaboratif, di mana konsumsi kolaboratif esensinya adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Nah, yang pertama, kolaborasi dengan circle terdekat di sekeliling brand tersebut.
Jadi misalnya saya gitu, saya bikin brand dan jual produk bengkel Vespa. Maka target audiens saya itu adalah pecinta Vespa di circle saya, di sekeliling saya. Ya nantinya akan berkembang, tapi perkembangannya ini tuh bukan model yang ala-ala hiperkonsumsi. Yang biasa hiperkonsumsi kan buka cabang di mana-mana itu ya. Tapi kalau brand artisan dari kolaborasi ini berkembangnya itu dari rekomendasi teman ke teman. Nah, terus kunci yang kedua adalah tatap muka. Tatap muka di sini tuh pola komunikasinya itu dekat. Jadi kalau di hiperkonsumsi itu kan satu arah nih, dan mindsetnya pemilik brand itu udah deh kalau bikin brand biar dikenal banyak orang, pasang baliho, pasang iklan di koran, di radio, di TV, terpaannya kan luas, yang penting nyebar. Tapi kalau di kolaborasi nggak kayak gitu. Strategi komunikasinya itu lebih ke interaktif. Posting di Instagram, nanti ada yang komen dibalas komen, ada yang mau pesan langsung dibalas, ada yang mention temannya kita ngucapin terima kasih. Tatap muka, entah itu daring atau luring. Dan konteksnya di sini, scope circle-nya itu bisa tetangga, sekolah, kantor, teman-teman kantor, teman-teman satu hobi, atau alumnus-alumnus yang sekarang itu memulai membuat grup WA alumnus SD, SMP, SMA. Nah, internet memegang peranan penting untuk menghubungkan ini. Di pojok-pojokannya ada target audience. Target audience ini adalah potensial buyer kita. Kita dihubungkan oleh internet, kita dihubungkan pada mereka. Terus kemudian kita bikin kelompok-kelompok dan kemudian digabungkan oleh internet. Dan di sini yang terakhir, internet itu juga berperan penting untuk memfasilitasi interaksi yang terjadi. Dan interaksi yang di sini bersifat peer-to-peer. Maksudnya itu tuh ya udah kita sebaya aja. Jadi interaksi, kalau teman-teman lihat kan interaksi antara brand dan konsumennya di di kolom komen itu kan seperti teman biasa, sepantaran. Dan bersifat many to many. Many to many itu maksudnya itu brand yang banyak berkomunikasi dengan dengan konsumen yang banyak dan mereka saling komunikasi, saling silang. Nah, kemudian kalau tadi kita udah lihat bagaimana lokal brand itu bertumbuh dengan kunci kolaborasi, terus bagaimana nih cara untuk berkomunikasinya? Tadi kalau nggak salah, yang tadi poin keempatnya, poin ketiga ya, emotional storytelling. Nah, emotional storytelling ini bisa dimunculkan dengan pendekatan experience marketing. Jadi experience marketing ini sebetulnya juga sudah lama. Yang paling terasa itu kan saat teman-teman datang ke outletnya Adidas gitu ya. Itu kan nanti dari musiknya, dari bajunya, dari bajunya SPG-nya, itu kan temanya kalau misalnya lagi World Cup gitu ya, ya udah temanya akan bola banget. Nah, itu experience marketing. Jadi pengalaman tentang World Cup yang dimunculkan di outlet tersebut. Nah, ada 4 strategi pengalaman yang bisa teman-teman create di campaign yang kalian bikin. Jadi kalau di digital, saya lebih menyarankan digital activation. Nanti saya ada contohnya di sini. Nah, ini tujuannya dulu nih. Yang pertama, pengalaman entertainment, pengalaman hiburan. Jadi di sini adalah pengalaman menikmati konten. Target audiensnya pasif. Jadi mereka pasif hanya dengerin musik yang kita bikin, baca artikel, nonton film. Efeknya tuh yang disukai mereka buat mereka tersenyum atau tertawa. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana iklan-iklan produk pada saat sekarang itu nggak lagi hard sell, tapi lebih ke konten yang soft, terus brand muncul tipis-tipis di dalamnya.
Yang kedua, ada escape. Jadi escape itu tuh kita mencoba menawarkan pengalaman untuk melarikan diri dari rutinitas kehidupan. Ada sebuah contoh menarik saat saya melakukan penelitian di Hayati Coffee gitu ya. Mereka membuat pelatihan barista untuk pelanggannya. Dan pada saat itu aku tanya ke general manajernya, Mas, emang nggak takut ya kalau misalnya mereka udah jago bikin kopi terus nggak datang ke sini lagi karena mereka bikin sendiri di rumah. Terus mereka cerita, terus Mas Yogi namanya, dia cerita, ya mungkin sih mereka bikin di rumah, tapi kan mereka nggak akan sampai untuk bikin coffee shop toh, karena mereka cuma pengen ngerasain jadi barista seperti apa, dan mereka tuh sebetulnya punya kehidupan yang sudah rutin mereka jalani. Ini aku berikan sebagai edukasi sekaligus penyegaran bagi mereka dari rutinitas kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau di sini bisa bentuknya workshop, terus target audience-nya akan aktif, terlibat dalam aktivitas yang kita berikan, dan pengalaman yang mereka dapatkan adalah discovery. Mereka menemukan sebuah ilmu baru. Yang ketiga, ada education. Di sini kita menawarkan pengalaman mendapatkan informasi dan meningkatkan pengetahuan. Terus karena modelnya edukasi, maka di sini mereka akan kita ajak untuk aktif. Jadi kalau di sini sih contoh sederhana yang mudah bisa berbentuk webinar seperti sekarang, edukasi. Terus di sini nanti ada sesi diskusi, maka sesi diskusi ini kan sebetulnya yang dibuat rangsangan yang dibikin oleh brand untuk merangsang pikiran dari target audience-nya untuk menggali ilmu dan juga informasi baru. Terus di sini pengalaman fisik yang dirasakan adalah partisipasi aktif. Terus kemudian yang keempat ada pendekatan estetik. Jadi estetik ini tuh pengalaman wannabe pada suatu suasana atau lingkungan. Gampangannya Twibbon yang sekarang itu banyak digunakan. Jadi hal-hal sederhana doang, Twibbon atau background foto. Biasanya kalau di tempat-tempat kan biasanya suka ada foto booth ya. Nah, itu estetik gitu. Jadi orang diajak untuk wannabe apa pada suatu suasana atau lingkungan. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama escape, tapi nggak terlalu dalam. Kalau escape kan sampai ada pelatihannya ya. Tapi kalau di estetik ya cuma untuk, gampangnya kalau di Instagram cuma untuk foto seolah-olah jadi barista, foto seolah-olah jadi montir misalnya. Oke, di sini yang ditawarkan adalah aksesoris identitas. Terus efeknya yang dirasakan oleh konsumen adalah wannabe. Oke, ini jadi saat proses proses pembuatan eksperimen tadi sebetulnya nggak saklek edukasi doang, entertainment doang, tapi bisa kita gabung-gabung. Contohnya ini nih, di sini ada edutainment dari Tropicana Slim. Kita lihat trailernya dulu sebentar ya. Aduh, sorry. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Hi, I'm Sore, Jonathan's wife. Sebenarnya kamu tuh siapa sih? Istri kamu? Iya, dari masa depan. Ya udah, dari masa depan terus ngapain kesini? Mungkin kamu mau nemenin? Hari ini cukup ya. Kalau kamu masih ngikutin aku panggil polisi. Hai. Stop it, Carlo. Just end it now. Joe, I swear to God, it's not me. Oh, hi, Carlo. Hi. You know me? How can she know about me, huh? About my life? I don't know. Maybe she said the truth. Stay a while, I'm gazing the way you move from far. Sampai sekarang tuh masih bingung tau. Kenapa bisa suka sama cewek kayak kamu?
Kalau tiba waktunya kamu pasti tahu kok. Semalam aku mimpi aneh banget deh. Udah mulai mimpin aku ya? Aku main dulu nih. Kalau udah suka bilang loh. Ladies and gentlemen, I present to you live. The lights go down, curtain falls, that's how the story ends. And as the day passes by, I knew that this case was long overdue. Stay a while, still gazing the way. Oke, ini edukasi yang menarik dari Tropicana Slim Stevia, karena edukasi dibalut entertainment yang saya tunggu-tunggu dulu setiap tayang episodenya, seminggu sekali kalau nggak salah dulu. Jadi di sini iklan saat dibalut dengan jadi menjadi sebuah konten, orang malah nunggu nonton itu, nggak seperti mindset kita saat lihat iklan di televisi. Kan dulu kan iklan di televisi saatnya pindah remote ya. Kalau ini nggak, orang nunggu nonton iklan. Bahkan rela membuang kuotanya dia untuk nonton iklan. Dan yang kedua, 1 in 12 young people have some form of speech impediment. The best way of overcoming one is through repetition, practicing problem sounds over and over and over. The problem is, repetition is boring. The Bogle Barrel Road, the Bogle Barrel Road have trouble with pronouncing those words. The Bogle Barrel Road around the railroad, it's boring, except when it happens in music. That's where playlists come in. We created an algorithm to analyze popular music for patterns of repetition that are helpful for speech therapy. Songs where particular sounds occur in particular patterns that are helpful for overcoming an impediment. Apple Music then conducted the single largest data analysis of song lyrics ever, scanning millions of tracks to isolate the songs with therapeutic value. These songs were curated by Warner Music and weaved into playlists. Playlists where singing along can help your speech. A playlist of songs for ta, ka, da, and more. The playlists live on Apple Music, and with more sounds and more languages to come, playlists are only just beginning. Playlists, a collaboration by Warner Music and Apple Music. Oke, jadi ini campaign yang menggabungkan antara Escape tadi ya, anak-anak yang pada bosan belajar pronunciation, di Escape untuk mencicipi asiknya menjadi seorang musisi. Dan di sini digabung sama edukasi. Nah, edukasi di sini menjembatani sebetulnya antara kebosanan anak-anak yang diajarin pronunciation menjadi prosesnya yang menyenangkan. Jadi di sini Edu Escape menggabungkan antara education, pengalaman edukasi, mendapatkan keilmuan, dan juga escape, keluar dari kehidupan sehari-hari yang membosankan, rutinitas yang membosankan. Oke, ada lagi nggak sih? Ya, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya tentang membangun jejaring dengan ekonomi kolaborasi dan juga membuat konten storytelling yang menghasilkan pengalaman. Baik, saya kembalikan lagi untuk acaranya ke Mbak Alia, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Erman, seru banget deh.
ternyata topik tentang yang namanya kolaborasi dan UMKM di era pandemi seperti ini bisa dibilang sangat menarik. Dan menurut saya pribadi sih sebenarnya juga keunggulan dari artisan brand ini adalah di personal touch dan real experience yang ditawarkan. Nah, pas banget nih. Ini narasumber kita berikutnya, ini menurut saya salah satu contoh the real artisan brand dari Yogyakarta yang udah bahkan go internasional juga. Nah, boleh nih sambil kita sapa-sapa. Halo Mbak Kika. Oke, Mbak Kika. Halo Mbak Kika. Hai, Mbak bentar ini nggak bisa dari tadi. Tunggu. Oke. Mana nih Mbak Kika nih? Halo Mbak Kika, apa kabar? Oke, masih sambil kita tunggu. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, ini Kaloka mungkin baru sekali kedengeran, wah sambil kepo-kepo aja di Instagramnya @Kaloka_Potri. Nah, sebelum kita mulai ngobrol sama Mbak Kika, aku mau puterin dulu satu video dari Kaloka Potri. Oke, sambil kita siapin. Saya berbicara pada diri saya sendiri bahwa harus berterima kasih karena saya sudah melalui dekade atau masa di mana konvensional berbisnis, di mana itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Dan untuk saat ini, berapapun biayanya, kalau Anda punya kemauan dan kemampuan, Anda bisa melakukan segalanya. Nama saya Francisca Puspitasari, saya founder Kaloka Pottery, based di Jogja, Indonesia. Kaloka Pottery sebuah studio di mana mengerjakan handmade keramik yang selalu mempertahankan teknik handmade. Kaloka dari bahasa Sanskerta yang berarti termasyur. Saat saya kuliah di Indonesian Institute of Art di Jogja, salah satunya yang saya ambil adalah media keramik. Tapi saat itu karena bukan major, yang saya terima juga seperti short class. Jadi tidak seutuhnya atau tidak continue untuk belajar keramik tersebut. Kemudian saat saya ingin memulai usaha ini, saya merefresh lagi apa sebenarnya teknik-teknik yang harus saya pelajari, resiko apa yang akan ada dalam produksi keramik, dan disitulah saya mulai belajar lagi dari awal. Sebelum saya punya Kaloka Pottery ini, saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta di mana bergerak di bidang fashion things atau lifestyle. Saya sebagai product development. 20 tahun saya bekerja di situ dan benar-benar membuat saya menjadi mengetahui banyak hal, dan saya sangat berterima kasih dengan hal tersebut. Di mana di situ saya bisa mengerti bagaimana tren dunia ada, bagaimana cara produksi, bagaimana memanage sebuah perusahaan dengan baik. Sehingga saat saya memiliki usaha ini, saya semacam sudah lulus dari sebuah sekolah yang tidak ternilai harganya. Menurut saya, sebuah produk akan bertahan apabila terus melakukan inovasi, di mana itu tidak ada batasan untuk berkreasi. Salah satunya, saya menggunakan teknik batik, di mana batik ini salah satu kekayaan kebudayaan Indonesia yang secara umum digunakan di media tekstil, dan tekstil tersebut dipergunakan untuk keseharian, untuk tradisional pakaian, dan dari berbagai macam daerah, sehingga skill ini tidak asing lagi untuk orang-orang atau artisan yang bersinergi dengan Kaloka. Saya sangat peduli dengan apa yang studio ini lakukan. Kita merecycle produk-produk yang memang efek dari atau defect dari proses produksi ini. Salah satunya kita menggunakan clay atau clay yang belum dibakar ini, kita kumpulkan, kita saring kembali, dan kita pergunakan. Buat saya positifnya adalah Instagram bisa menjembatani aku bisnis kreatif untuk memiliki
visi yang lebih luas dan memiliki cita-cita di mana kita bisa bersinergi atau bisa berkomunikasi dengan beberapa perusahaan atau exhibition atau whatever apa itu di dunia yang luas ini dengan sebaik-baiknya. Berapa anak saya involve terhadap bisnis saya. Anak saya yang kecil, dia bertugas mendokumentasikan proses ini, melakukan pemotretan untuk materi di Instagram, sering memberikan informasi apa yang terjadi saat ini, sehingga itu bisa menjadikan bahan dari atau materi riset saya untuk koleksi ke depan. Menjadi founder itu sangat menantang menurut saya dan membahagiakan karena bisa menjadi seseorang yang merdeka, baik itu secara ide, baik itu secara eksekusi maupun waktu, dan seberapa besar bisnis ini akan dibangun itu tergantung dari kita sendiri. Jadi buat saya menjadi seorang founder itu luar biasa. Membangun bisnis dengan membangun community itu sangat penting karena kita tidak bisa besar sendiri, kita besar bersama-sama. Keren banget. Nah, itu halo tadi. Mbak Alia, halo semua. Sorry tadi. Wah, keren banget Mbak Kika. Nih pasti teman-teman mahasiswa juga terinspirasi banget sama perjalanan dari Kaloka. Nah, kalau boleh kita ngobrol nih Mbak, sebenarnya kita kan lagi ngomongin soal namanya brand artisan ya Mbak ya. Nah, ngomong-ngomong soal brand artisan itu, kenapa sih kok Kaloka tuh bisa disebut brand artisan tuh dari sudut mana? Apa yang membuat Kaloka itu unik dan berbeda? Kalau dibilang brand artisan, saya sendiri juga nggak tahu siapa yang bilang. Anyway, itu saya lebih bisa menerangkan apa itu Kaloka gitu ya. Kaloka itu brand lokal dari Indonesia, di mana waktu saya membuat itu benar-benar ngerti brand ini mau dibawa kemana. Kalau ditanya mau dibawa kemana, mau dibawa sampai ujung dunia manapun. Dan menyuarakan bahwa ini produk Indonesia dibuat oleh dengan hati dan semuanya dengan handmade, dan lebih ke kalau customer appreciate atau membeli itu membeli brand. Produk itu kan salah satu representatif si nama ini. Satu itu, yang kedua desain itu sebagai ambasador dari brand Kaloka itu sendiri. Gitu. Bersinergi dengan, saya nggak mungkin mengerjakan semuanya sendiri kan Mbak ya. Jadi saya punya tim, di mana tim ini kan berproses dari awalnya saya mengerjakan semua sendiri, lalu saya ada tim lagi dan lagi. Dan itu semuanya saya anggap artisnya ya. Mereka yang melakukan itu, mereka yang punya skill dan berkarya bersama di payung Kaloka, sehingga harapannya itu tadi brand ini akan membawa nama membawa karya kita kemanapun kita berada. Oke, nah terus Mbak Kika kan tadi juga dipaparkan oleh Mas Erman nih adanya konsumsi kolaboratif. Nah, jadi konsumsi kolaboratif itu kalau menurut Mas Erman, di mana pilihan konsumsi itu ditentukan oleh komunitas. Jadi kayak misalnya Mbak? Mungkin paling gampang kafe kali ya Mbak ya. Jadi kayak getok tular gitu. Jadi satu kafe kolaborasi sama Kaloka, terus semuanya pada ngikut, ya kan? Nah, kira-kira dari sisi komunitas sendiri itu apakah jadi salah satu strategi utama Kaloka juga untuk strategi marketing, Mbak? Kalau untuk dari sisi marketingnya itu kan udah pasti ya Mbak, komunitas itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa mendeliverkan karya kita ke customer. Itu udah pasti. Nah, yang sebenarnya yang paling
kuncinya itu adalah bagaimana Anda bisa berkolaborasi dengan yang lain saat Anda memulai atau belum memiliki nama. Belum ada gaungnya. Problem kan. Itu poinnya gitu. Yang saya punya ide sebaik apapun, kalau orang nggak ngerti kan susah kan, Mbak. Atau tidak ada gaungnya itu kan juga susah kan. Apalagi saya membawa nama brand. Siapa sih kalau kan gitu-gitu kan. Nah itu kan proses ya, proses bagaimana kita grab community, di mana di dalam prosesnya itu kita harus punya skill menurut saya. Skill itu apa? Skill komunikasi, skill tidak cuma melulu dari karyanya saja gitu, tapi bagaimana bonding dengan orang yang akan kita ajak berkolaborasi atau bagaimana kita menggrab community itu kan ada proses-prosesnya. Proses-proses ini yang harus diperhatikan menurut saya. Kayak satu, bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Kedua, bagaimana kita in touch ya, secara energi atau secara pemikiran. Itu tuh kliknya tuh dapat gitu Mbak, menurut saya. Kalau enggak, ya susah juga gitu. Produk serupa itu banyak sekali Mbak, saya sadar. Sekarang banyak sekali dan saya ikut seneng. Banyak studio keramik baru dan bisa berkarya bersama gitu. Yang perlu di highlight itu mengisi produk sendiri atau mengisi brand sendiri sesuai soul kita, sesuai apa mau kita, sehingga kita mau mappingnya mau ke komunitas manapun itu akan mudah. Tapi kalau hanya memfollow bahwa kayak, makanya saya kadang-kadang takut Mbak ngasih info kayak gini karena patternnya tuh pasti semua orang punya pattern masing-masing kan. Poin-poinnya pasti sama. Ada komunitas, ada B2B marketnya nih ya. Ada B2B, ada komunitas, ada daily user, ada retail yang setiap hari orang come and go gitu-gitu kan. Itu pattern yang semua orang hadapi. Yang harus diperhatikan itu adalah satu, harus tahu dulu produk ini itu mau dibawa kemana dan apa sih yang bisa apa yang kita sajikan, apa yang kita tampilkan atau kita bentuk si brand ini itu apa. Nah kalau itu sendiri nggak kuat kan susah juga. Jadinya jadi follower Mbak. Jadinya kayak oh ya aku bisa bikin dan teknik itu bisa dipelajari apapun itu saya yakin. Mau keramik, mau itu desain, mau itu iklan, mau apa itu semua bisa dipelajari kan teknik-tekniknya apa aja. Yang harus kita highlight itu yaitu kita tahu sebenarnya brand ini mau dibawa kemana, isinya apa yang akan kita lakukan. Jadi udah tahu mengenal diri sendiri, nah itu mengenal diri sendiri sehingga kita ngerti step berikutnya apa. Oke. Wah menarik banget sih Mbak. Dan menurutku kalau aku ngelihat produk-produknya Kaloka tuh bisa lucu-lucu banget yang kayak itu datang ke studio tuh nggak mungkin beli satu karena pasti akan kepengen beli-beli yang lain. Nah ngomongin soal ide nih Mbak dan juga kayak misalnya bagaimana cara Kaloka itu bisa terus keep up terhadap mungkin permintaan pasar. Apalagi juga kan aku ngelihat di Instagram nih isi komennya tuh bahkan Arab-Arab semua nih, alias banyak konsumen-konsumen dari UAE kayaknya ya. Yang juga jadi pangsa pasar utamanya bahkan sekarang. Nah itu mulai dari caranya Kaloka untuk bisa mungkin menyesuaikan atau pasar yang menyesuaikan taste-nya Kaloka atau gimana nih Mbak? Kalau kita lebih gini ya Mbak Alia, kita punya koleksi kan, setiap tahun itu kita mengeluarkan beberapa koleksi. Nah di situ tuh udah
karena itu tadi Mbak, balik lagi, karena kita tahu diri kita itu siapa, mau dibawa kemana, sehingga saya punya confidence, punya kepercayaan diri yang baik, sehingga saya di dalam mindset saya adalah saya meng-create market. Jadi apapun yang saya bikin itu ada marketnya. Tapi kalau jadi lebih gitu ya. Kalau idenya dari mana? Ya idenya pasti up to date dari tren dunia ya, dari warnanya, dari saya pasti punya referensi ya, referensi besok mau ngeluarin apa ya, besok mau ngeluarin apa. Itu dilihat dari tren-tren dunia yang ada. Baik terutama kalau saya di lifestyle ya Mbak Alia, karena kan ini bagian dari tidak cuma masalah tableware saja, tapi menurut saya ini adalah lifestyle. Oke. Nah, seru banget sih. Terus kalau untuk ini Mbak boleh kasih tips nggak sih misalnya buat brand lokal yang pengen go internasional nih, cara nge-grab pasarnya tuh gimana sih Mbak? Apakah hanya sebatas maksudnya pakai hashtag aja, atau apakah Mbak Kika pernah pameran bahkan di sana, atau gimana Mbak cara jalurnya nih? Jadi kalau menurut saya Mbak Alia, saat ini itu berbeda dengan di zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kan pameran itu konvensional, kita harus datang dengan biaya yang tinggi, belum tentu orang beli, gitu-gitu kan biayanya cukup besar. Nah kalau zaman sekarang kan era digital ini sangat membantu untuk kita semua, apalagi teman-teman yang mau memulai berbisnis, untuk mindsetnya untuk kemanapun gitu ya. Saya nggak mau cuma jualan di Indonesia, tapi saya mau jualan di seluruh dunia gitu. Itu lebih mudah itu satu, ada platform e-commerce yang itu internasional, itu kan banyak ya. Sekarang banyak. Terus atau ada sosial media yang bisa kita pergunakan. Saya salah satu pengguna sosial media untuk berbisnis, yaitu Instagram dan Facebook. Kenapa waktu itu? Karena memang saya nggak punya budget, Mbak. Nggak punya budget bikin website, dan don't know what to do juga, gimana cara saya menyuarakan gitu. Nah, saya mendapatkan informasi, oh ya pakai aja sosial media Instagram yang tidak berbayar. Itu juga dari anak saya. Oh gitu ya, dan itu saya pelajari. Ini sebenarnya sama seperti yang tadi saya terangin ya Mbak, kalau teknik itu bisa dipelajari. Jadi menurut saya apa-apa tuh bisa dipelajari. Salah satunya juga, oh ya kita pengen mengetahui tentang bagaimana kita menggunakan sosial media untuk berbisnis. Itu kan kita pelajari Mbak. Caranya gimana sih? Oh ya bikin account. Terus habis itu apa? Fotonya harus ngapain? Kontennya apa? Nah ini konten itu kan jebakan Batman-nya. Tergantung. Kalau kita tidak tahu kita mau ngapain, ya susah Mbak. Kalau kita udah tahu, oh ya brandku mau di sini nih posisinya, pasti kan kita bisa ngerti kan. Oh ya isinya pasti harus gini. Atau oh ya saya mau gini, saya benar-benar punya platform sosial media yang untuk jualan. Jadi kontennya juga udah jelas ya kan, udah jelas. Oh ya ini jumlahnya ini ukurannya sekian, harganya sekian, banyak ini. Itu banyak sekali kan. Jadi itu kan tergantung kita, itu tidak bisa tergantung kebutuhan kita. Jadi menurut saya tidak ada patokan yang oh ya mesti gini atau mesti gini gitu. Tapi itu lebih ke kebutuhan kita apa. Itu salah satunya. Kalau mau menggunakan hashtag, kalau saya dari awal memiliki hashtag sendiri. Hashtag sendiri itu kalau di mana-mana. Saya lebih suka orang menggunakan hashtag saya dibanding saya menggunakan hashtag orang. Ya kan gitu kan. Itu kan mindset ya. Mindset ya. Kalau oh ya ini produk ini bagus ya gitu. Misalnya saya tidak menutup kemungkinan untuk mencari referensi dari produk yang serupa ya.
Misalnya saya pergi kemana, saya selalu lihat, oh ya ini bagus ya, ini gini. Itu kan selalu gitu ya, untuk memperkaya diri ya, buat saya. Ini kopi kuncinya. Tapi untuk memperkaya diri, oh ya kenapa ya dia gini, oh ya tekniknya kenapa ya, terus lebih ke situ. Itu sama seperti kalau saya melihat sosial media brand lain. Kenapa mereka melakukan ini, kenapa mereka begini, itu saya pelajari sebenarnya. Dan saya menggunakan mana yang lebih tepat buat saya. Wah, oke. Nah, ini buat teman-teman, silahkan yang mau bertanya nih, mumpung ada Mbak Kika gitu kan, kita bisa ngambil pengalamannya dia, dan menurutku sih key takeaways yang bisa aku ambil dari pelajaran dari Mbak Kika itu adalah pokoknya gimana caranya kamu harus mengenali dirimu sendiri dulu. Kita harus tahu kelebihan kita itu apa, produk kita mau dibikin gimana, nah kemudian untuk yang lain-lainnya semua bisa dipelajari ya Mbak ya, cuman mengenali diri ya, sendiri betul. itu adalah... Dan ini kan teman-teman mahasiswa ya, pasti dapat materi yang luar biasa. Banyak sekali yang bisa diambil dari saat kita belajar ya Mbak. Tadi kan udah disampaikan apa aja nih, untuk saat ini tuh contohnya iklan apa aja nih yang bisa mengena. Itu benar banget, dan itu selalu berkembang. Pelajarilah saat ini gitu. Sembari kita mengenali, oh ya sebenarnya mau saya apa sih gitu. Oh aku mau bikin iklan misalnya, iklan yang kayak apa? Gitu. Itu kan materi edukasinya kita sudah dapat, udah tahu, tinggal kita eksekusikan. Ya kuncinya di situ menurut saya. Kalau kita sudah tahu mau ngapain, wah ini pelajaran yang kita dapat ini berguna semua. Tapi kalau kita sendiri nggak ngerti, ya susah. Bingung. Oke, kalau gitu. Oke, Mbak Kika, kita hold dulu ya sambil kita nunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Dan ini aku mau ngelempar pertanyaan, kita sambil ngobrol nih sama Mas Erman. Oke, Mas Erman masih stay tune? Masih Mbak. Erwan Mbak pakai W, nggak pakai S. Maaf, Mas Erwan. Oke, Mas Erwan, boleh dong kalau dari sisi advertising. Nah, itu kira-kira step yang teman-teman mahasiswa bisa lakukan nih, gitu kan, untuk starting awalnya itu apa sih yang bisa dilakukan dari sisi strategi marketing, mungkin dari yang paling affordable dulu ya kan, karena kadang-kadang kalau mahasiswa tuh paling takutnya di budget nih, takut eksperimen boncos nih ceritanya. Nah, kalau menurut Mas Erwan sendiri seperti apa? Oke. Kalau untuk teknis dan juga media, zaman sekarang itu kan, anak zaman sekarang canggih-canggih ya Mbak ya. Smartphone aja udah bisa ngambil foto yang baik, terus juga video yang bagus. Belum editnya juga banyak sekali aplikasi untuk itu. Dan saya rasa juga teman-teman zaman sekarang itu sudah, secara teknis sudah lebih bagus lah, dan lebih murah. Begitu pula placement-nya. Media placement zaman sekarang itu kan kalau di Google AdSense dan juga di Instagram itu kan pay per click. Jadi kita bisa mengalokasikan dana yang nggak banyak, 100.000, 200.000, 50.000 dulu juga bisa. Nah, justru yang effort yang paling besar itu malah di konsumennya. Bagaimana kita mengenal orang yang mau diajak potensial buyer, orang yang mau diajak berkomunikasi melalui iklan ini siapa sih? Terus digali nih, need sama want-nya apa? Nah ini tadi yang kata Mbak Kika, tren itu selalu berubah-ubah. Begitu pula di konsumen juga sama. Need dan want mereka, kebutuhan dan keinginan mereka akan sebuah produk itu mesti berubah-ubah. Nah, effortnya sih lebih banyak. Kalau dari metodologi sih sepertinya metodenya pakai FGD ya, focus group discussion. Tapi FGD itu kan bahasa sederhananya itu ngobrol atau serawung toh. Jadi kalau tonton masa udah punya brand ya, saran saya sih lebih banyak ngobrol, nongkrong. Misalnya nih target audience kalian, circle-nya itu biasa nongkrong di coffee shop ini, ya udah kalian datang sana ngobrol. Atau di angkringan ini, ya udah datang sana ngobrol. Kalau teman-teman jualan clothing, baju, apparel gitu ya, tanyalah. Sekarang itu baju yang nyaman kayak gimana sih, trennya kayak gimana sih, referensi mereka untuk baju kayak gimana sih. Kalau OTD mereka gayanya kayak apa sih, tepatnya di mana, nah kayak gitu lah. Semakin dalam kita tahu, untuk
mengkomunikasikannya, bikin storytellingnya lebih gampang karena kita akan bikin cerita yang masuk kehidupan populer mereka. Gitu sih, Mbak. Oke, menurut saya sih trik-triknya bisa lah dilakuin sama teman-teman mahasiswa, apalagi itu kan kayak dunianya mereka ya, yang Banget, ngikutin tren, apalagi ini Gen Z ini kan juga paling cepet lah informasi yang circulate di around mereka gitu. Ya, betul sekali. Oke, Mas Herman, terima kasih untuk info-infonya, masih kita tunggu. Oke, ada pertanyaan dari Irgi Rivaldi. Mana yang lebih penting dalam memulai bisnis brand lokal? Apakah budget yang besar atau kolaborasi dengan banyak pihak? Oke, kita tanyain dulu ke Mbak Kika. Selaku dari brand, ini kalau menurut dari sisi Mbak Kika yang mana dulu nih berdasarkan pengalaman? Pertanyaannya kan mana yang lebih penting dalam memulai bisnis brand lokal? Apakah budget yang besar atau kolaborasi dengan banyak pihak? Ini pertanyaannya jadi bingung karena ini sebenarnya belum tahu mau ngapain kan. Jadi gini. Konteksnya mereka udah punya produk, Mbak. Misalnya mereka punya produk, terus harus mulainya udah punya kepikiran ide mau bikin apa, cuman apakah harus mikirin mau kolaborasi dengan siapa dulu atau perlu budget yang besar untuk bisa mungkin ya strategi marketing dan lain-lain seperti itu. Kalau seperti itu seperti gimana? Kalau saya sih prinsipnya gini. Biaya itu kan paling penting untuk apa yang kita buat. Produknya, ya kan. Kalau produknya udah ada, oh ya saya punya budget saya unlimited gitu. Nah itu udah nggak usah diomongin, mau dua-duanya dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Tapi lebih ke gini, kalau ini kan kreatif ya, bisnis itu tuh bisnis kreatif menurut saya. Nggak cuma produknya yang kreatif, tapi how to menjalankan bisnis itu juga harus kreatif, termasuk kayak oh ya, kita mau ngapain nih memasarkannya? Mau kolaborasi dengan banyak pihak, ya mari. Tapi banyak pihak itu apakah perlu? Kalau tidak sesuai, ya tidak jadi mengena ke target yang kita sasarkan. Jadi lebih ke di list dulu, maunya ngapain nih? Maunya kemana dulu nih? Nah, budgetnya buat apa gitu? Mau kolaborasi saya juga bingung pertanyaan apakah budget yang besar itu untuk iklan atau kolaborasi, kan ini dua hal yang berbeda menurut saya. Berarti yang satunya nggak pakai budget atau bagaimana gitu. Jadi lebih ke gini, kalau udah tahu ya udah saya mau berkolaborasi. Kolaborasi itu kan harus mutual ya, harus dua-duanya mendapatkan benefitnya kalau menurut saya. Itu lebih sinerginya lebih enak gitu, ya kan. Nah, mau pakai itu boleh, mau yang oh ya saya mau bikin iklan sendiri, ya nggak apa-apa juga. Dua-duanya tuh nggak ada yang salah menurut saya. Karena pertanyaannya budget yang besar atau kolaborasi itu beda. Mau budget besar atau apa gitu. Jadi dua-duanya menurut saya bisa dilakukan. Mau bikin iklan sendiri boleh, mau mendistribusikan ini sebanyak-banyaknya kemana secara konsinyasi itu juga boleh. Konsinyasi itu kan kalau sisi bisnis itu stop berhenti. Itu tidak dibeli putus. Nah, itu kan step-step yang kita ngerti saat kita udah tahu mau ngapain. Produk kita mau ngapain. Oh ya, produk ini saya mau produksi banyak dan saya mau ininya cepat. Saya mau nyebarin ini ke sini. Nggak apa-apa juga, Mbak. Itu kan juga kolaborasi juga ya. Artinya kita bersinergi dengan tempat tersebut. Di mana pasti ada value-nya juga. Dua-duanya keluar budget. Jadi mungkin lebih ke bukan budgetnya, tapi mau apa yang dilakukan, kolaborasi atau mau independen gitu misalnya. Independen itu kan itu tadi, kalau mau budgetnya ada budgetnya. Okay. Yang bisa mengukur ya kita sendiri. Oke.
Berarti sebenarnya sih masalah budget itu juga tergantung dari strategi yang mau dilakukan ya. Sangat relatif, benar, sangat relatif. Kalau mungkin dari misalnya Mbak Alia bikin, oh ya aku punya budget marketing itu 5 juta misalnya. Terus kalau saya 50.000. Emang dua-duanya nggak mungkin terjadi. Mungkin bisa dilakukan. Itu kan tergantung masing-masing ya. Nah sekarang ya, mau independen atau mau kolaborasi? Jadi pertanyaannya benar-benar apple to apple. Dan ya kalau independen, oh ya aku punya tim sendiri untuk create bagaimana konten sosial media atau bagaimana saya bisa menyampaikan brand ini dalam iklan, atau itu udah punya tim sendiri. Kalau mau kolaborasi, ya kita berkolaborasi dengan orang yang expert di dalamnya. Kan beda, Mbak. Gitu menurut saya. Oke, terima kasih untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Thank you Mas Erwan, makasih Mbak Sasa, makasih juga Mbak Kika. Nah sebelumnya nih aku mau nge-share dulu pemenangnya nih dari yang akan mendapatkan saldo 50.000 postpay ya. Jadi untuk nama-namanya Asma Amanina, ada Wahdah Puri Handayani, Widya Ayu Manantika, ada Nada Nafila Maharani, Tresnana Rihandias Tegar Prayoga, Indah Marina, Nirva Ragil Saputri. Nah ini baru 8, kita masih tunggu 2 lagi ya kan, jadi buruan aja teman-teman download aplikasi Postpay. Sekarang juga jangan lupa langsung upload, share juga ke IG Story dan tag Instagram yang ada di chatbox. Pakainya yang bawahnya yang @postpay.ig, @icsbdiy dan @siberkreasi. Nah itu dia. Nah terus kemudian untuk pemenang dengan top up tertinggi masih akan di open seharian ini, jadi sampai malam masih ditungguin. Nah nanti akan ditransfernya besok, oke? Nanti pemenangnya akan kita share nama-namanya tadi ke chat, jadi sambil dicek juga. Kemudian nanti bisa menghubungi ke langsung akan dihubungi oleh CS ya. Oke, siap kalau gitu. Nah, sebelum kita capcus semua, kita mau foto bareng dulu. Boleh semua teman-teman di open kameranya. Yuk, di open yuk. Ya, kelihatan ya yang lagi di kasur, yang tadi juga ada yang lagi di kebon ya. Luar biasa sekali. Tetap menimba ilmu dimanapun kamu berada. Oke. Ya, kita masih nunggu. Yang mungkin jam segini belum mandi, muka masih berminyak ya, ketahuan juga jadinya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Oke, kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Lanjut lagi. Yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, ini ada 11 lembar. Yang sabar. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke. Semuanya langsung dinyalakan. Langsung aja Bim nanti di foto-fotoin. Oke. Sebentar ya, kita capture dulu. Ya, ada yang guling-guling di kasur juga. Masih sudah? Udah. Oke, terima kasih semua untuk para narasumber kita. Hari ini luar biasa semua. Terima kasih untuk Mbak Sasa dari PT Pos Indonesia Persero. Terima kasih untuk Mbak Kika dari Kaloka Putri. Terima kasih Mbak Alia. Mas Erwan juga sudah sharing-sharing juga untuk mahasiswanya, buat teman-teman yang sudah hadir di sini juga. Tetap
stay tune sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar-webinar mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kau nonton yang dulu. Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia.